Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 277 dengan terdakwa bernama Moja, Rijal, dan Sabil dalam perkara asusila pada hari ini tanggal 06 dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Kaleng. Pada tersangka kok masuk-masuk. Pantera. Udah sebentar. Udah saudara Itu akan berdua. Iya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah berkas dakwaan sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Mulai berdiri. Kuat. Habis ini ini. Yang nomor 3 itu. GPU. Lu bacanya GPU aja. Itu yang pertama GPU. Kami jasa penuntut umum pada kejaksaan terdakwa nama terdakwa telah melakukan tindakan asusila berkaitan perbuatan asusila ada tanggal tentang kejadian perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal misalnya pasal 1 perlindungan anak atau pasal 2 Ini yang untuk kasus langsung aja, ini gak usah dibaca. untuk kasus asusila terutama yang melibatkan anak, sidang seringkali dilakukan secara tertutup. Saat pemeriksaan saksi korban dalam skip ini diasumsikan sidang tertutup. Saudara DPU sudah silakan hadirkan saksi pertama. Ini baca. Saudara JPU silahkan hadirkan saksi pertama. Baik, Majelis Hakim, kami hadirkan saksi korban saudari nama saksi. Saksi. Saksi siapa? Itu saksi anak. Panggil. Anak. Dan panggilan Iya. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya memberi kesaksian sesuai apa yang saya lihat, dengar, dan alami pada hari kejadian yang menimpa saudari Adija. Iya. Hakim ketua nih. Pada hari itu, saya berada di lokasi yang sama dengan korban. Saya melihat bahwa Moja dan Rijal bertindak dengan cara yang membuat Adija tampak tidak nyaman. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, saya menyaksikan bahwa tindakan mereka melampaui batas kewajaran dan jelas tidak diinginkan oleh korban. Saat kejadian berlangsung, saya melihat Adija berusaha menjauh dan menghindar, namun para pelaku tetap mendekatinya. Ekspresi korban tampak ketakutan dan tertekan. Hingga akhirnya ia memohon agar mereka berhenti. Setelah itu, saya melihat Adija tampak gemetar. Badannya pucat dan ia menangis ketika menjauhi dari tempat kejadian. Tindakan Moja dan Rijal menurut pandangan saya sebagai saksi bukanlah sekedar candaan. Tindakan tersebut jelas membuat korban merasa direndahkan dan tidak aman. Setelah kejadian itu, saya beberapa kali bertemu Adija. Korban terlihat murung
lebih sering menyendiri dan mengatakan kepada saya bahwa ia merasa takut untuk berada di tempat yang sama dan pada pelaku. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudari bersedia disumpah menurut agama? Dia bersedia. Bersedia? Udah ada maksudnya Yang mana? Itu dia nanti dulu. Itu dia bunganya. Jenazah kan dia. Itu dia tadi nggak saja nih. Lanjut aja lah, sudah tadi. Udah. Apa nih? Enggak. Kalian Saudara penasihat hukum, apakah Anda pertanyaan untuk saksi? Ini. Ini kebalik lagi. Nah, itu penasihat. Ini berasa aja. Ya. Lagi sih. Saudara Mulia dan Rizal dan Ini bacanya yang gitu. izinkan saya menyampaikan nasihat yang penting untuk kalian ketahui. Dalam menghadapi perkara yang menimpa kalian terkait dugaan pelecehan dalam kerja. Pertama-tama kalian harus menyadari bahwa pelecehan dalam bentuk apapun adalah tindakan yang dapat melukai psikologis seseorang. Meskipun kalian mungkin merasa tidak berniat buruk, dampak yang dirasakan korban tetap perlu dihormati dan dipahami. Sebagai penasehat, saya mengingatkan beberapa hal penting. Yang pertama, akui keberadaan korban dan perasaannya. Terlepas dari bagaimana kalian memaknai peristiwa tersebut, Aziza merasa terganggu dan tidak nyaman. Itu adalah fakta emosional yang tidak boleh diabaikan. Kedua, bersikap kooperatif dan jujur dalam setiap proses pemeriksaan. Sikap terbuka akan menunjukkan bahwa kalian bertanggung jawab dan berkomitmen memperbaiki diri. Ketiga, refleksikan tindakan kalian. Mungkin bagi kalian tidak terasa serius, tetapi bagi pihak lain dapat menjadi pengalaman empatis sangat penting. Yang keempat, tunjukkan etikat baik. Meminta maaf dengan tulus, menghormati batasan dan menjaga jarak dari korban adalah langkah yang tepat dan membantu meredakan ketegangan tanpa menyalahi proses. Yang kelima, belajar tentang batas, etika, literasi, dan prosedur. Ini bukan hanya terkait kasus barang, tetapi untuk masa depan kalian sebagai individu yang lebih matang dan bertanggung jawab. Saudara Mulia dan Rizal, apapun hasil proses ini nantinya, yang paling penting adalah kami memahami konsekuensi dari perbuatan yang dituduhkan, belajar darinya, dan memastikan peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Saya berada di sini bukan untuk menempatkan kalian sebagai pihak yang harus dibela membantu juga, tetapi sebagai penasehat yang mengarahkan agar kalian menghadapi masalah ini dengan sikap dewasa, bertanggung jawab, dan menghargai korban. Demikian nasihat saya, semoga menjadi pembelajaran besar bagi kalian berdua. Terima kasih. Penasehat sih. Ini lanjut aja ya. Udah, lanjut aja. Saudara terdakwa, apakah sudah mendengar semua keterangan dari para saksi? Sekarang giliran saudara untuk memberikan keterangan. Saudara berhak menjawab atau tidak, tetapi jika menjawab harus dengan jujur. Kami membaca tuduhan itu, Yang Mulia. Kami tidak pernah melakukan perbuatan itu. Saudara JPU, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, jika saudara tidak bersalah, mengapa Sulkisu menyatakan ada tanda-tanda kekerasan? kami tidak tahu, mungkin itu bukan perbuatan kami. Saudara JPU, silahkan bacakan tuntutan saudara. Ini cewek bukan grup. Sebuah kami diperiksa menuntut umum pada kejaksaan terdakwa telah melakukan tindakan pidana asusila melainkan perbuatan asusila yang dilakukan pada tanggal di tempat kejadian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal misalnya pasal 81 perlindungan anak atau pasal 289 KUHP. Itu.
Saudara penasihat hukum, silakan sampaikan pledoi saudara. Sabar. Saudara penasihat hukum, silakan sampaikan pledoi saudara. Kami telah mendengar tuntutan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan argumentasi pembelaan dan memohon keringanan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa yang bernama Rijal, Abil, dan Moja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila. Dengan ini, pasal KUHP pasal 281 perbuatan cabul, pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. 2 tahun. 2 tahun 8 bulan. Amat. 2 tahun. Ketika memang dia mengajukan banding, silahkan nanti pembela akan mengajukan banding. Mati aja. Ya. Seperti itu. Nah ini segini sudah bagus. Bapak pengen segini, pembelajaran ini pengen seperti ini. Jadi nggak capek Bapak ngomong, nggak capek kalian berhayal. Ya dengan begini sudah tahu setidaknya sudah ada gambaran, meskipun nanti di rumah syarat saksi harus seperti apa, dan kemudian barang bukti harus seperti apa, itu cuma gambaran besarnya seperti inilah yang disebut dengan peradilan, di mana ada hakim ketua, hakim anggota ini fungsinya daripada hakim ini untuk apa? Untuk musyawarah, mempertimbangkan gitu. Ya, jadi yang memutuskan mah tetap hakim ketua, cuma hasil berdiskusi dengan hakim yang dua ini, anggota. Nah,